Gaji YouTuber pemula 2020 ini berapa sih? Kalau kamu pernah punya pertanyaan seperti itu atau kamu pengen tahu gaji YouTuber pemula khususnya di tahun 2020 ini dan dari mana penghasilan YouTube itu berasal, kamu harus nonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan bahas langsung dari akun real saya, bukan dari Social Blade atau dari yang lain. Langsung saja dari YouTube saya akan login dulu. Nah, ini saya udah login YouTube menggunakan akun saya. Kemudian dari sini saya akan masuk ke YouTube Studio. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari YouTube Studio. Saya nggak akan bahas ini. Langsung saya akan masuk ke analitik. Nah, ini analisis channelnya udah kelihatan ya di sini ya. Di sini ada penayangan, ada waktu tonton, ada subscriber, kemudian nah ini yang akan kita bahas di sini, estimasi pendapatan. Langsung aja dari sini saya masuk ke tab pendapatan. Nah, sudah terlihat langsung. Estimasi pendapatan saya adalah 153.000 euro. Bukan, 153.000 rupiah. Untuk rentan waktu 6 Mei sampai 2 Juni 2020 atau 28 hari. Nggak terlalu gede ya, karena ini 28 hari baru 153.000. Nah, pendapatan ini berasal dari yang pertama adalah estimasi pemutaran yang dimonetisasi. Penjelasannya adalah pemutaran yang dimonetisasi adalah saat penonton melihat setidaknya satu tayangan iklan selama menonton video. Jadi di sini jelas, kalau penghasilan YouTube yang pertama itu sumbernya dari iklan yang ditonton. Jadi kalau kamu lagi nonton video di YouTube, ada iklan yang nongol, kemudian kamu nggak skip, atau ada iklan yang nongol, kemudian kamu tonton sampai terakhir, itu kamu membantu pemilik channel untuk mendapatkan penghasilan dari sang pemasang iklan. Itu sumber pendapatan dari YouTube yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapatan dari YouTube yang kedua itu berasal dari CPM atau cost per mile. Penjelasannya adalah biaya efektif per 1000 atau estimasi pendapatan kotor rata-rata per 1000 pemutaran saat iklan ditayangkan. Terlepas dari iklan tertentu yang biayanya dikenakan kepada pengiklan. Jadi kalau video itu tayang 1000 kali, itu kamu akan mendapatkan penghasilan yang namanya CPM atau cost per mile. Gampangnya, cost per mile itu adalah penghasilan yang didapatkan dari tiap 1000 kali tayang video kamu. Nah, ini CPM saya segini, jadi 1000 kali tayangnya dapatnya segini nih. Jadi kalau ada yang nanya, berapa sih pendapatan YouTube per 1000 kali view? Itu jawabannya ada di sini. Terus kalau kamu udah tahu pendapatan per 1000 view, maka kalau ada yang nanya lagi berapa pendapatan YouTube per view, kamu tinggal bagi aja sama 1000. Jadi kalau pendapatannya misalnya 17.000 dibagi 1000, berarti pendapatannya per satu kali tayang itu cuma 17 rupiah. Tapi ini beda-beda ya teman. Kalau kamu di Indonesia ini nilainya atau harganya mungkin beda juga dengan di negara yang lain.
gitu. Jadi jelas ya sampai sini, pendapatan dari YouTube itu berasal dari iklan dan dari cost per mile atau CPM. Lanjut. Di bawahnya ini adalah grafik pendapatan detailnya. Jadi kalau tadi di atas itu hanya estimasi totalnya selama 28 hari itu berapa, nah detailnya ditampilkan di sini. Ini per hari ini. Ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang 5.000 lagi, ada yang 7.000 dan seterusnya. Lanjut lagi, di bawahnya ini adalah estimasi pendapatan bulanan. Jadi di sini kita bisa lihat pendapatan per bulan saya di Januari segini 100.000, Februari 90 ribuan, Maret naik dikit jadi 136.000, April naik dikit, Mei naik dikit lagi. Juni karena baru sebentar ini pendapatannya masih kecil. Jadi artinya dari bagian ini apa? Bahwa pendapatan YouTuber itu per bulan nggak selalu sama. Tergantung dari jumlah viewersnya. Ingat ya teman-teman bahwa pendapatan itu tergantung dari jumlah viewers, bukan dari jumlah subscriber. Jadi kalau ada yang nanya, berapa sih pendapatan YouTube untuk 1000 subscriber? Jawabannya beda-beda, tergantung viewernya. Kalau subscribernya 1000 tapi viewernya 1 juta, tentu penghasilannya lebih gede dibanding yang subscribernya 1000 atau 1500 tapi viewernya cuma 10.000. Karena pendapatan YouTube berasal dari jumlah viewer, bukan jumlah subscriber. Jelas ya? Kita lanjut ke sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanan ini adalah video-video mana yang memberikan penghasilan. Mulai dari yang paling gede, ke bawah lebih kecil, ke bawahnya lebih kecil lagi, ke bawahnya lebih kecil lagi. Kalau kita klik selengkapnya, nah ini akan ditunjukkan lebih detail lagi. Di sini kamu bisa lihat pendapatan per video itu sangat detail ya. Ini estimasi satu video pendapatannya berapa, iklannya berapa, kemudian estimasi pemutaran yang dimonetisasi berapa, CPM-nya berapa, dan seterusnya sampai di bawah. Jadi seorang pemilik channel itu bisa melihat seperti ini teman-teman. Ini kalau kita mau melihat penghasilan dari YouTube sendiri, caranya tinggal begini aja. Gitu. Lanjut. Ke bawah lagi, ini lebih detail. Sumber pendapatannya dari mana? Ini yang dari iklan, pendapatannya segini. Dari YouTube Premium, pendapatannya segini. Nah, dari iklan sendiri, dirinci lagi di bagian sebelah kanan. Ini adalah jenis iklannya. Jadi video dengan jenis iklan yang dapat dilewati atau skippable. Contohnya kalau kalian nonton video, ada iklan jalan, kalian bisa skip. Itu adalah skippable iklan atau iklan video yang dapat dilewati. Di channel saya, iklan macam begitu menyumbang 71% pendapatan saya. Kemudian berikutnya adalah iklan bumper atau lelang. Ini adalah iklan yang berdurasi 6 menit yang tidak dapat dilewati. Disisipkan sebelum video utama. Ini yang dijual kepada pengiklan melalui AdWords. Jadi kalau kita misalnya punya AdWords, itu iklannya masuknya ke sini. Lanjut. Berikutnya adalah iklan display atau lelang. Iklan display itu apa sih? Itu iklan display itu yang kayak banner. Kalau kita nonton video, ada yang muncul di bagian bawah video yang mirip kayak banner. Nah, itu adalah iklan display. Oke, lanjut ke bawahnya lagi. Ini adalah iklan video yang tidak dapat diabaikan atau tidak dapat di skip.
Di channel saya ini hanya menyumbang 1,6%. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pendapatan YouTuber pemula di tahun 2020 atau gaji YouTuber pemula 2020 itu berapa? Saya ambil contoh di channel saya sendiri. Ini adalah pendapatan saya selama 1 bulan, nilainya segini. YouTuber lain sama nggak? Tentunya beda. Tergantung dari jumlah viewer dari channel tersebut. Mungkin teman-teman pernah juga ngeliat video lain yang menunjukkan penghasilan yang jutaan atau puluhan juta atau mungkin ratusan juta hanya dalam hitungan bulan. Ada memang yang seperti itu untuk channel-channel yang memang viewernya udah jutaan. Kemudian berikutnya, pendapatannya dari mana? Pendapatannya seorang YouTuber itu atau pemilik channel itu mendapatkan penghasilan dari iklan yang tayang dan dari per 1000 kali tayang video atau cost per mile. Kemudian, apakah besar kecilnya pendapatan itu ditentukan oleh subscriber? Jawabannya adalah tidak. Besar kecilnya pendapatan dari YouTube itu ditentukan dari jumlah viewer, bukan jumlah subscriber. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa tidak semua channel itu bisa langsung gede kayak di video-video yang mungkin kamu pernah lihat hanya dalam hitungan bulan dia udah gajian pertama jutaan atau puluhan juta atau mungkin ratusan juta, tergantung. Ini channel, contohnya channel ini saya buat di tahun 2018 di bulan September. Dan saya setelah 1,5 tahun penghasilannya baru segini. Jadi kalau kamu mau bikin channel, saran saya nggak apa-apa bikin aja. Tapi motivasinya jangan pengen cepet-cepet dapat penghasilan gede. Karena kalau kamu begitu takutnya nanti malah kecewa. Kalau mau bikin channel, buatlah channel yang memang sesuai dengan passion kamu atau sesuai dengan hobi kamu dan gunakan di waktu-waktu awal itu untuk banyak belajar. Buat kamu yang mau bikin channel, kamu bisa lihat panduannya di bagian atas video ini. Itu adalah video cara membuat channel YouTube dari nol, benar-benar dari nol, bahkan dari cara bikin akun Google atau akun Gmail-nya dulu. Oke teman-teman, itu tadi video mengenai penjelasan penghasilan dari YouTube khususnya di tahun 2020 ini untuk channel yang masih pemula. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran bagi kamu khususnya yang ingin tahu mengenai pendapatan dari YouTube. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik tanda jempol di bawah video ini. Kalau video ini kamu rasa bermanfaat, kamu bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau pengen tahu juga. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih.